Halo, selamat malam sahabat screening saham. Masuk saja. Hari ini kita akan lihat IHSG dulu ya. IHSG terkoreksi ya. Secara harian memang ya kalau secara harian IHSG AI belum mendeteksi review buy ya, seperti itu. Kita posisinya melihat perdagangan per 2 jam ya. Jadi per 2 jam rekomendasi IHSG masih dijual ya seperti itu. Belum ada pembalikan, tanda-tanda pembalikan arah. Tanda-tanda pembalikan arah per 2 jam sudah dapat ya. Rata-rata flat average ini adalah tekanan jual. Biasanya kalau sudah menyentuh minus 90, 92 ini sudah berbalik arah ya. Ini kalau dilihat sudah ada pembelokan ya, seperti itu di sini ya. Maaf Bapak Ibu, saya rasa IHSG untuk perdagangan besok setidaknya positif ya dari rate average, mudah-mudahan ya seperti itu. Oke, untuk saham menarik besok bagaimana? Untuk saham menarik besok kita coba cek dari daftar screener ya. Ini saya membuat screener bandar asing ya. Ini asing yang punya barang banyak ya. Kemudian asing hari ini masuk ya. Ini ada yang udah satu kali baru hari ini BMRI ya. BMRI asing masuk hari ini. Kita lihat pola candlenya juga ya. Nah, candlenya yang pertama doji, yang kedua hijau penuh ya. Coba kita kaitkan doji hijau penuh. Di sini ada nggak? Saya rasa ini ya, doji hijau penuh. Artinya apa? Kalau kita mengikuti candlestick pattern dari sinyal ini, mandiri direkomendasi buy ya, seperti itu. Tapi kita juga melihat AI-nya bagaimana. BMRI secara AI belum belum ada review buy ya. Setelah sempat turun kembali ya ke supportnya lagi ya untuk perdagangan per 2 jam. Namun di sini kita melihat rate average-nya review ya. Karena dari merah, harusnya warna merah berganti menjadi warna biru di sini. Rate average perdagangan per 2 jam arahnya atas seperti itu. Ini analisis saya di BMRI dari teknikal dan AI-nya menarik ya. Kalau kita lihat perdagangan per harinya, memang untuk jangka panjang perdagangan perhariannya masih jauh dari indikator AI-nya. Namun kita itu kan trading juga ya. Tapi yang jelas di sini dojinya nampak, kemudian hijau ya. Ini petanda akan terus naik ya seperti itu. Apalagi ini udah minggu ketiga bulannya Desember, di mana window dressingnya kemungkinan akan terjadi di saham BMRI. Tahunya dari mana? Kita coba lihat profilnya bahwa di profil terutama asing asing meningkat ya, koleksi koleksi reksadananya meningkat di 16% itu adalah
koleksi reksadana investor asing. Jadi seperti itu. Untuk itu, manajer investasi di reksadana akan melaporkan kinerja reksadana mereka, pertumbuhannya berapa persen. Untuk itu, asetnya tentu tidak ingin asetnya turun. Itu berpengaruh terhadap kinerja mereka. Tutup bukunya mungkin ya di atas tanggal 20-an ya. Setidaknya kalau kita lihat chartnya ya, ini sudah buy on support ya. Jadi musim sekarang cari buy on support. Cocok ya buy on support untuk di BMRI. Demikian untuk analisanya. Saham berikutnya yang dibeli oleh asing ya, Devia aman ya. Kalau kita lihat aman, aman membentuk pola hammer, asing juga masuk. Coba kita lihat pola hammer ini seperti ini ya. Berdasarkan candlestick patternnya, review buy di aman, asing masuk, kemudian bagaimana AI-nya. Perdagangan per harian belum ada review. Coba kita lihat perdagangan per 2 jam ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Perdagangan per 2 jam belum ada review juga ya. Reviewnya masih menunggu sell. Namun rate average-nya ada pembelokan di sini nih. Di aman seperti itu. Disclaimer ya. Memang musim sekarang ini sentimen asing masih belum baik ya untuk di indeks IHSG kita masih keluar ya seperti itu. Itu aman, wait and see aja walaupun ini hammer hammer ditutup hijau ya. Wait and see. Sebenarnya kalau kembali ke support lagi ya 8980 atau di 9000 tapi tidak jauh juga ya. Ini tergolong support juga ya. Kalaupun gagal ya di 8600 ya kalau gagal. Karena sudah membentuk pola sideways ya. Dari pola sideways ini kemungkinannya dua. Apakah dia akan breakdown atau breakout. Yang jelas masih sideways. Berikutnya sahamnya hari ini dibeli asing. MTEK ya, MTEK sudah dibeli sebanyak 5 kali perdagangan. Bagaimana hari ini? Apakah mengalami saham turun ya? Namun asing masuk lumayan tinggi ya, 5 miliar sempat turun. Bagaimana candle seperti ini? Candle seperti ini belum reviewnya mirip dengan ini ya, hanging man ya. Ini reviewnya sell ya. Coba sekali lagi dilihat 3 candlenya ya, reviewnya sell belum ya Bapak Ibu. Kemudian BNII masuk 2 kali perdagangan berturut-turut, asing masuk, investor asing juga mengoleksi ya. Kalau dilihat masih sideways ya. Ini menarik ya.
dari sideways tiba-tiba breakout panjang. Jadi Bapak Ibu yang sabaran ya. Ini buy on support sudah ya. Dia sudah masuk di support. Kemudian ada doji-nya ya. Ini doji artinya simbang. Ini ini kalau satu lagi kalau hijau ya, setelah doji di besoknya hijau boleh dibeli ya, seperti itu. Namun ini masih arahnya turun, tertahan di support ya, 216. Ya takutnya sekali-sekali breakout panjang itu memberikan cuan yang cukup besar. Jadi dicoba aja. Kita sambil menunggu ya, masuk sedikit. Apalagi ini asingnya masuk ya, asingnya masuk seperti itu. Kemudian bagaimana AI-nya di MyBank ya. Perdagangan per 2 jamnya belum ya. Bapak Ibu juga bisa mantau. Tetapi rate average-nya sudah mengarah ke atas. Artinya daya belinya meningkat ya. Seperti itu. Disclaimer. Oke, berikutnya saham yang hari ini dibeli asing dengan modal asing cukup banyak ya. Dari 14 miliar itu di BMRI, 7 triliun di Tevia, Aman 5 miliar, MTEK. Nah, ini seperti itu ya. Ada juga saham Indofood ya. Indofood asingnya belum mau keluar ya. Di Indofood asingnya sudah hampir sebulan ya. 25 hari perdagangan di Indofood asing bertahan. Bagaimana dengan harga sahamnya? Naik terus ya. Dari 6 ribuan naik terus. Sekarang sudah di 8 ribuan ya. Seperti itu pernah bagi dividen 265 di harga 5950. Menarik Indofood. Jadi Bapak Ibu ini menjadi studi kasus ya. Bukan untuk mencocok logikan. Kalau asingnya masuk terus artinya setidaknya saham ini tidak turun ya. Malah ada peluang bakal naik lagi ya. Kalau begitu kita bisa tunggu retreatment lagi ya. Kalau sekarang masuknya ini terlalu di atas ya. Tunggu dulu sampai support terdekat lah ya, minimal 7.400. Jika kita melihat asingnya ya. Hari ini memang perdagangan turun tapi volume kecil ya. Asing malah masuk. Ini menarik di Indofood ya. Studi kasus kalau saham itu di koleksi asing, dia menolak untuk turun ya. Jadi kayak gini ya. Ya minimal 7 hari perdagangan itu kita yakin bahwa asing ngoleksi ya. Seperti itu. Ini tanda breakout-nya ya. Sideways cukup panjang. Sideways-nya dari April sampai ke Agustus. Ini tanda-tanda di stake 1 ya. Nah, coba kita mudah-mudahan ketemu ya saham seperti ini lagi. Sideways yang cukup panjang, kemudian breakout, asing masuk. Untuk sekarang sih kita sudah ketinggian ya. Walaupun ini masih bisa naik. Karena apa? Selagi asing tidak jualan, saham ini masih bisa naik di Indofood. Oke, coba kita lihat lagi. Ini BP. BP udah 13 kali. Di Bull 7 kali. MSIN 5 kali. Strike.
Selamat, selamat sempurna 10 kali. Asing masuk terus. Bagaimana keadaan sahamnya? Setelah bagi dividen 35 poin, 1840. Ini asingnya masuk sudah 7 kali berturut-turut, tapi dengan volume kecil ya. Ini ini dividen ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian November. Selamat yang sudah pegang ya dividen dari Mei ya, sudah cuan terus. Sementara sahamnya masih di atas bulan Mei. Jadi menarik juga untuk siklus, bisa kita tunggu nanti di bulan Mei, dipersiapkan juga untuk selamat sempurna ini, karena di sini juga April ya, April Mei itu menjadi bottomnya juga ya, beberapa kali ya seperti itu. Jadi sabar saja untuk di selamat sempurna. Kemudian MAPA ya, MAPA udah 5 kali ya. Kita lihat volumenya. MAPA sideways atas ya. Saham ini dalam tren yang bagus ya, naik ya. Dari 739 naik terus, kemudian sideways atas artinya perpindahan investor di atas. Bisa jadi ya, kalau pola seperti ini, kalau sideways atas kemungkinannya dua, bisa jadi breakout makin naik atau malah breakdown. Pembatasan risiko di 990. Kalau breakdown 990 artinya belum mampu saham ini ke arah atas. Untuk itu dia balik lagi ke bawah. Tren naiknya patah ya, seperti itu. Kalau kita lihat AI di MAPA, belum ada indikator untuk buy maupun sell ya. Sellnya sudah lama ya. Sekarang sideways ya. Untuk trading bagaimana? Buy on support. Lumayan ya, 5%. Kalau dapat di harga 1000, gagal 1000, ya terpaksa harus dijual kembali. Oke, demikian untuk saham-saham yang dibeli asing. Selanjutnya kita coba lihat screening dengan yang lain ya. Karena metode screening tidak hanya bandar asing, juga ada bandar lokal ya. Bandar lokal itu artinya apa? Asingnya banyak keluar ya. Di ABMM ini asing keluar banyak. Di Zappa asing sudah mulai keluar. MBMA, Aces, ini asing dengan volume yang cukup tinggi keluarnya ya. Lanjut, yang paling tinggi tentu di Telkom ya. Di Telkom, BBRI, ASI, Tower, UNPR ini asing yang saat ini sudah banyak keluar ya. Di Telkom sudah hampir 19 triliun ya asingnya keluar. Yang baru-baru keluar ya ini di sini nih. Mungkin kita edit dulu ini ya. Edit.
kita tambah. Ini kan asing keluar sebanyak 500 juta ya, 500 miliar. Kita tambah dengan bandar logi asing net by net foreign yang ini lebih dari satu. Premier, kemudian ini ya, ABMM dijual asing sudah 4 kali. Kemudian ini di harusnya ada save. Oke, kalau kita lihat Telkom, Telkom 3 kali asing keluar berturut-turut. BBRI masih keluar 15 kali. Unilever keluar 4 kali. Ini secara keseluruhan total asing keluar. Jadi secara logika kalau asingnya masih keluar terus-terusan, artinya apa? Saham ini belum mampu naik karena banyak yang jualan, karena dana asing lebih banyak daripada dana lokal. Seperti itu. Di Aces juga ya, ini saham-saham yang dijual asing. Asing sudah 9 kali keluar. ABMM sahamnya Pak Low juga keluar. Coba kita cek ABMM keluar yang ini ya, asing keluarnya. Nampak? Saat ini sideways ya. Supportnya di 3395 atau bisa 3400 ya. Musim sekarang ya kita harus buy on support saja ya. Bagi dividen 295 di harga 3500 setiap bulan Mei sepertinya. Mei dan Mei, setiap bulan Mei pernah 400, ya ini dividennya agak kecil. Jadi seperti itu. Volume perdagangannya bisa juga dilihat, volumenya standar saja ya. Hampir dengan rata-rata perdagangan harian. Belum ada stimulus untuk batu bara ya, seperti itu. Ini yang kecilnya ya, keluar dijual asing baru 514 miliar ya. 4 kali keluar. Yang besarnya tadi ini Telkom. Telkom sejauh ini sudah 18,9 triliun BBRI. Jadi Bapak Ibu, kalau punya saham yang dominan asingnya keluar, kalaupun saham itu naik, itu menjadi pantulan untuk keluar saja ya. Karena sulit sekali saham ini breakout. Nah, coba kita lihat BBRI. BBRI ada kabar menarik hari ini membagikan dividen nanti tanggal 24 Desember. Harapannya BBRI mampu breakout pertama 4.400-nya, kemudian breakout kedua di 4.500. Setidaknya harusnya ya mematahkan downtrend ini ya. Ini fasenya downtrend karena kalau dilihat ini asingnya terus-terusan keluar ya. Banyak sekali. Diselingi pernah asing masuk, ini masih keluar. Volume perdagangan hari ini di atas rata-rata sedikit, lumayan
sudah meningkat ya. Ya mudah-mudahan dengan kabar gembira BBRI membagikan dividen interim yang cukup besar dari biasanya, besok akan hijau kembali ya, seperti itu. Yang kedua, ini benar kalaupun mau dibeli ya, buy on support juga boleh ya. 4.200 sudah di zona buy on support. Setidaknya kalaupun mampu naik, dia akan menguji di level 4.400. Jadi menjadi titik perhatian Bapak Ibu yang punya BBRI 4.400, kalau berhasil sebelum pembagian dividen interim, artinya dia akan melaju. Tetapi kalau sampai pada kumdet dividen interim tidak mampu menjebol 4.400, terpaksa BBRI akan melanjutkan zona downtrendnya ya. Harus siap juga dengan skenario yang akan terjadi nanti ya. Patokannya ya 4.400. Karena kita diberi kesempatan 1 minggu perdagangan ya, untuk melihatkan apakah BBRI mampu breakout 4.400 dan 4.500-nya. Nah, kalau mampu, setidaknya Bapak Ibu akan merasa tenang ya untuk menahan BBRI sampai ke dividen final bulan Maret ya, seperti itu. Kalau kita lihat AI memang ya rata-rata di saham AI main aman, masih banyak wait and see ya. BBRI perdagangan per 2 jam dijual, belum ada buyback kembali ya. Kalau perdagangan per day-nya memang belum ada. Setelah dijual September kemarin belum ada review buy kembali ya, walaupun sudah disupport. Selanjutnya ada BBNI juga hari ini turun. Malah jebol supportnya ya. Sempat BBRI direview buy ya secara harian, tapi kemarin tidak mampu ya. Akhirnya dilepas kembali oleh AI. Secara perdagangan per 2 jam, ya kalau per 2 jam nggak telat ya, jualannya tidak telat ya. Jualannya masih di harga 4960. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kalau menggunakan AI sebaiknya per 2 jam. Jadi kita dapat indikatornya lebih cepat dan tidak terlalu lambat. Seperti ini ya, AI sudah jualan dulu di 4.940 dan sekarang harga sahamnya sudah di bawah 4.000, hampir ya pernah menyentuh 4.600. Nah, kalau kita lihat perdagangan ini, saya pernah membuat garis tren ya. Ini tren kenaikannya sudah disentuh ya di sini. Ini per hari ya. Nah, per harinya sudah disupport kenaikan ini ya. Kenaikan garis. Kalau kita lihat kenaikan garis ini 153%-nya ya. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi BBRI di support garis ya. Kalau gagal artinya patah tren di sini BBNI-nya seperti itu. Oke, untuk malam ini demikian dulu cara-cara screening saham, dipitkan dengan sistem AI ya, seperti itu. Paling aman memang musim sekarang adalah buy on support ya. BBNI di support, BBRI juga masih di support ya. Seperti itu, ditambah lagi katalis positifnya membagikan dividen interim, harapannya
baik BBNI karena sudah disupport akan hijau besoknya. Kita lihat aja seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.